Boleh, boleh. Saya buka ya. Oke. Oke, terima kasih. Hai Andre. Bentar ya. Oke. Oke, Pak Joy Maniknya join. Oke, saya serahkan sama Jacqueline dulu, nanti baru saya perkenalkan Pak Joy-nya ya. Halo Pak Joy. Halo, halo. Halo, Terima kasih. Silakan. Pak Joy. Roni kayaknya suaranya keluar. Oke, udah saya skip. Iya. Oke, silakan. Oke, halo semuanya. Hari ini kita kumpul lagi di apa nih Lau sebutannya? Ngopi, ngobrolin perkara iman. Oke, kedengaran kan suaraku? Kedengeran? Kedengaran. Oke. Hari ini kita bersyukur kita boleh sama-sama ketemu lagi di virtual meeting ini lewat Zoom, mungkin ada beberapa orang juga yang lewat YouTube. Dan hari ini kita akan sama-sama ngebahas soal apologetics for youth. Dan di sini pastinya udah ada pembicara yang udah tahu lah apa yang harus dibahas hari ini ya, gitu. Bersama dengan sebutannya pendeta, hamba Tuhan, atau guru Injil atau evangelis. Kayaknya banyak banget ya sebutan dari gereja-gereja kayaknya. Tapi hari ini kita ditemani oleh Pak Joy Manik. Dan biarlah kita sama-sama bisa enjoy hari ini percakapan dan diskusi kita. Bahkan nanti juga akan ada pemaparan materi dari Pak Joy. Dan biarlah kita boleh enjoy dan kita boleh sekali lagi mengalami satu perjumpaan bersama dengan Kristus melalui perbincangan kita hari ini. Seperti itu. Dan sebelum kita mulai jauh lebih dalam, kita buka dulu acara hari ini dalam doa. Saya mempersilakan Pak Timothy untuk bisa memimpin kita dalam doa. Oke, teman-teman sekalian, mari kita akan masuk dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami bisa bersama-sama sekali lagi belajar, berbicara mengenai bagaimana kami bisa menjangkau anak-anak muda di Indonesia. Kami menyerahkan narasumber kami, Pak Joy Tobing, ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang memimpin, dia bisa datang, bisa bertemu dengan kami di tempat ini. Kau berkati dia, Kau bantu dia bisa share hal-hal yang bisa membangun rohanian kami ya Tuhan. Kami serahkan waktu yang ada dan setiap kami yang hadir di sini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Nah, kalau orang-orang kan suka pada bilang nggak kenal maka nggak sayang gitu ya. Walaupun kadang udah kenalan tapi ya gitu deh. Iya. Nah, hari ini kita mungkin ada beberapa orang yang belum tahu juga nih tentang apa sih ngopi atau brown tea ini, dan termasuk juga siapa sih pembicara kita hari ini. Seperti itu. Nah, oleh karena itu saya persilakan Roni untuk memperkenalkan kepada kita soal ngopi ini dan juga pembicara kita pada hari ini. Silakan Roni. Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih boleh join di ngopi kita, ngobrolin perkara iman. Dan ngopi ini adalah salah satu bagian dari pelayanan Browntis Production yang nanti bisa teman-teman lihat di channel YouTube. Hari ini juga join bersama dengan Pak Joy Manik, seperti itu ya, di dalam acara kita. Dan saya akan kenalkan narasumber kita dengan nama lengkap Joy Abram Manik. Adalah anak kedua dari 3 bersaudara dan orang tuanya berasal dari Sumatera, tetapi semua anak-anak lahir dan besar di kota Bandung. Oh, ternyata kita sama nih, berasal dari Bandung. Walaupun lahir dari keluarga Kristen yang sangat mengasihi Tuhan, Joy tetap harus menghabiskan waktu 8 tahun lebih menjalani pemulihan dari kecanduan narkotika
di 4 panti rehabilitasi sebelum meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Dan Pak Joy Manik itu sekolah S1-nya STH di Sekolah Tinggi Teologi Injili di Surabaya dan meraih gelar sarjana teologi di tahun 2005, dan di 2011 menyelesaikan program Magister Divinitas MDiv di Sekolah Tinggi Teologi Aletheia Lawang, dan saat ini Pak Joy melayani di GKI Pregolan Bundar Surabaya dan juga sebagai dosen di Universitas Kristen Petrus di dalam mata kuliah etika dan filsafat agama. Dengan pengalaman masa muda yang seru, beliau melayani kaum muda menjadi salah satu passion-nya. Karena itu menarik, kita hari ini akan bahas tentang apologet dengan orang-orang muda. Itu aja perkenalannya. Nanti kalau mungkin Pak Joy mau tambahkan, boleh. Silakan. Oke, terima kasih Lausaroni. Kayaknya langsung aja kali ya oleh Pak Joy untuk bisa kasih kita materi dan juga membawa kita untuk mengenal lebih dalam terkait dengan materi atau topik kita hari ini. Oleh karena itu kepada Pak Joy Manik dipersilakan. Oke, saya minta share screen ya. Terima kasih ya Jacqueline ya untuk pendahuluannya dan juga Pak Roni. Saya coba share screen saya. Oke, ini dia. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah ya, oke. Oke, kita akan mulai pada sore ini. Ini waktu yang singkat, tapi paling tidak nanti kita akan ada banyak diskusi berkaitan tentang apologetika for youth atau kepada anak muda. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Roni tentang background saya, dan kalau teman-teman memperhatikan setiap apologet Kristen itu selalu punya latar belakang yang membuat kita itu seperti dalam tanda kutip ya, jadi radikal, karena bicara apologetika dan banyak orang juga konteksnya selalu dikaitkan dengan keluar dari zona nyaman yang biasa dilakukan oleh beberapa pelayan Kristen lainnya. Saya bukan ngomong bahwa menjadi apologet itu lebih mulia, lebih terhormat daripada pelayan yang lain, tetapi memang di dalam konteks pelayanan yang sifatnya itu cross religion ya, ini keyakinan itu tidak terlalu banyak. Kalaupun ada beberapa orang yang masuk dalam pelayanan yang seperti ini, itu cenderung itu lebih banyak ofensif, lalu kemudian mendikte, menggurui, atau mungkin ada yang sebagian lainnya malah cenderung lebih ini ya, lebih seperti superior. Jadi saya akan memulai bagian ini dengan membacakan 1 Petrus 3:15 yang rasanya ini menjadi ayat sakti ya, untuk bicara tentang apologetika. Ya, firman Tuhan bilang begini, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab, apologia, kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, ayat 16, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi kalau teman-teman membaca 2 ayat ini saja, sebenarnya kita langsung mendapatkan sebuah pesan yang tidak sulit untuk bisa ditafsirkan, yaitu kalimat-kalimat menjadi kata kunci. Misalnya, kuduskanlah Kristus, ya, itu ditaruh di dalam awal penjelasan untuk pertanggungjawaban. Bahkan di ayat yang ke-16, kalau kita baca, dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus. Jadi pertanggungjawaban yang dituliskan di dalam 1 Petrus 3:15 dan 16 ini berkaitan erat dengan hidup yang saleh. Jadi sekali lagi, saya mau mengawal ini dengan sebuah klarifikasi bahwa apologetika itu bukan hanya sekedar sebuah perkataan kalimat yang verbal diucapkan, tetapi juga berkaitan erat dengan kehidupan kita sebagai anak Tuhan.
sebagai orang yang punya relasi di dalam Kristus. Maka saya terlalu amat percaya apologetika itu bukan sekedar bicara tentang agama atau keyakinan, tapi bicara tentang hati, tentang spiritualitas. Ya, maka saya akan memulainya dengan apa yang bukan apologetika untuk pemuda. Yang pertama adalah yang bukan adalah melakukan diskusi mengenai agama dan keyakinan. Menurut saya dalam konteks pemuda, apalagi dalam zaman now, kita ini udah jengah ya dengan diskusi tentang agama dan keyakinan. Dan dari berapa banyak interaksi yang saya lakukan dengan anak pemuda, mereka tidak terlalu antusias kalau kaitannya tentang diskusi tentang agama dan keyakinan. Mengapa demikian? Karena memang tidak bisa dipungkiri anak-anak pemuda ini, saya bicara anak pemuda ini kalau tahun ini dihitung itu di bawah umur 35 gitu ya, kurang lebih ya, sampai kemudian usia SMP ya. Bahkan kalau saya bicara tentang anak saya saja yang usianya 10 tahun, itu sudah pernah bertanya tentang how come we have two gods, misalnya we have Jesus as a God and also we have God in heaven. So we have two gods, katanya, kita punya dua Tuhan. Ini anak SD 10 tahun. Bahkan terakhir pertanyaannya adalah, kalau semuanya dalam dunia dia yang menciptakan, so who made God? Siapa yang menciptakan Tuhan? Dan waktu pertanyaan ini muncul, saya langsung terpikir dengan berapa banyak orang tua yang di zaman ini kemudian mengabaikan pertanyaan-pertanyaan anak-anak pemuda saat ini. Ada banyak hal cara mengabaikannya. Misalnya papa mama nggak tahu, tanya sama losemu, tanya sama guru Injilmu, tanya sama orang lain dan lain sebagainya. Itu semuanya dikatakan. Tapi lebih menarik adalah begini. Kenapa kemudian anak-anak pemuda dan remaja ini bertumbuh tidak lagi suka dengan agama, suka dengan keyakinan, suka dengan kekristenan? Karena anak-anak itu bukan hanya membutuhkan jawaban secara verbal, tapi juga mereka melihat attitude orang tua di dalam rumah yang tidak lagi selaras dengan apa yang sebenarnya diajarkan dan mereka paham dan mengerti. Nah, ini saya coba lihat proses komunikasi ya. Ini dalam konteks memang komunikasi verbal. Kalau teman-teman melihat, memperhatikan antara komunikator dan komunikan, ya, ini dua hal ya. Itu selalu ada pesan dan saluran. Ya, jadi ada kalimat, ya saya mengerti. Oh, dia mengerti. Jadi percakapan itu terjadi seperti orang ngomong, lalu menangkap sebuah pesan. Saya kasih contoh sederhana gini. Suatu kali, saya lagi baca buku, lalu saya mendengar istri saya itu lagi masak dan bertanya, telurnya mau 1 atau 2. Ini saya taunya di belakang. Saya waktu mendengar istri saya ngomong, saya langsung jawab begini. Oke. Ya, lalu dia ngomong lagi, saya jawab oke. Dia ngomong lagi, saya jawab oke. Tiba-tiba dia ada di samping saya, lalu nempuk dada saya, pundak saya, lalu ngomong, apanya yang oke? Saya bilang, kamu ngomong kan? Iya. Saya jawab oke. Ya, kamu tahu nggak pesannya apa? Nggak tahu. Jadi saya bisa hear the voice, but I'm not listening to the word. Saya bisa mendengar suara, tapi saya tidak memperhatikan isinya. Maka ini yang saya katakan, ada satu gambaran, ya sini, noise antara sebuah kalimat yang kita sampaikan, pernyataan. Saya bilang begini ya, komunikator ini bukan hanya dengan kata-kata, tapi antara zaman now, anak pemuda, dengan orang-orang tua, ya katakanlah termasuk hamba Tuhan, guru Injil, ya I'm sorry to say, but I have to saying this to us, karena kadang-kala banyak anak muda tuh ngomong begini, yuk ngomong apa sih, nggak relate sama hidup gua gitu loh. Lu khotbah di surga, kita masih di dunia bro gitu loh. Come on, wake up man gitu loh. Ya nggak nyambung gitu loh. Lu ngomong apa sih di atas mimbar gitu loh. Kita ini banyak pergumulan. Nah, dari lack of communication itu ada noise. Nah, kadang-kadang kita bicara tentang apologetika, kita merasa begini, kita ngomong sesuatu menjelaskan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan lain sebagainya, tapi kita nggak memperhatikan behind the question. Nah, itu Raffi Zacharias ngomong penting banget. Ya, apologetika itu bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan, tapi menjawab sang penanya. Artinya behind the question itu sebenarnya ada apa? Kenapa dia bertanya tentang Allah Tritunggal? Itu dulu yang ditangkap kadang-kadang. Sehingga noise-nya itu bisa direduksi. Saya nggak ngomong hilang ya.
tapi bisa direduksi. Si apologetika kepada anak muda itu sebenarnya bukan hanya sekedar tentang diskusi tentang agama dan keyakinan. Bukan itu. Yang kedua, yang bukan apologetika untuk anak pemuda adalah berkaitan dengan menolak isu pluralitas dan menekankan subjektivitas agama atau keyakinan. Beberapa kali saya melihat di medsos, di dalam percakapan, diskusi lain sebagainya, saya ini melihat begini, seringkali pada waktu dialog terjadi antara anak pemuda dengan orang lain, katakanlah ya, kita ini selalu menganggap bahwa pluralitas itu salah. Enggak loh. Yang salah adalah pluralisme, yaitu ajaran-ajaran tertentu yang menekankan bahwa di dunia ini tidak ada yang mutlak. Di dunia ini semuanya relatif. Tetapi pluralitas, keperbedaan, itu adalah sesuatu isu yang positif harusnya. Seandainya kita melihatnya di dalam bingkai yang benar. Karena kita yakin bahwa di dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang semuanya sama. Semuanya berbeda. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mengungkap, melihat isu pluralitas itu? Apakah kita kemudian memberikan sebuah penekanan bahwa gini, Kristen itu satu-satunya agama yang paling benar. Kalau Anda bicara begitu dengan anak pemuda, saya yakin 1 Petrus 3:15 itu langsung terbantahkan. Kita langsung menyangkal 1 Petrus 3:15. Kenapa? Karena kita tidak melihat sebuah jembatan bahwa justru harusnya kita melihat keperbedaan itu di dalam bingkai yang benar, sehingga ini bukan sekedar tentang superioritas dan inferioritas. Nah, saya punya pengalaman yang saya pernah sampaikan juga di YouTube channel saya, ya teman-teman nanti bisa lihat promosi ya, maaf ya Pak Roni, YouTube channel saya. Nah, saya pernah melakukan sebuah kesalahan yang sama sebenarnya, ya. Waktu itu sebuah seminar ternyata ada yang datang orang yang non Kristen. Lalu pada waktu istirahat, orang ini datang pada saya. Lalu ngomong begini, Bapak kok sombong sekali. Sombong Bapak ini. Memangnya Bapak rasa itu hanya Kristen yang bisa bawa orang ke surga? Walaupun dalam percakapan, ya teman-teman bisa perhatikan, walaupun dalam percakapan, saya kemudian bertanya kembali kepada Bapak itu. Loh, menurut Bapak kan keyakinannya beda dengan saya. Menurut Bapak, saya ini masuk surga nggak menurut keyakinan Bapak? Dia bilang tidak. Berarti kan satu sama. Menurut dia dengan keyakinannya saya masuk neraka, menurut saya dengan keyakinan saya Bapak masuk neraka. Ya satu sama. Artinya agama dan keyakinan itu eksklusif kan di dalam dirinya sendiri. Tetapi pertanyaannya adalah apakah karena eksklusif di dalam dirinya sendiri, kita tidak lagi inklusif di dalam penerimaan kepada orang lain. Jadi artinya begini, di dalam konteks apologetika untuk anak pemuda, kita perlu merangkul keperbedaan sebagai sebuah jembatan untuk berdiskusi tentang apa yang sebenarnya kita sedang bicarakan tentang agama atau keyakinan. Kenapa begitu? Ini dia. Di dunia anak pemuda zaman sekarang, ini saya dapatkan dari Barna atau dari, saya lupa ya. Intinya adalah informasinya kita dapatkan bahwa young internet user Instagram man demographic. Jadi kalau kita melihat di dalam skala demografi anak pemuda yang bermain Instagram, saya mau tanya sama anak-anak pemuda pada zaman hari ini. Apa yang Anda lihat di sana? Keberagaman. Keberagaman itu sangat luas, bukan hanya sekedar melihat cantik atau tidak cantik, bukan hanya melihat quote yang bagus atau tidak bagus, bukan hanya melihat orang yang hobinya memamerkan sesuatu, memperlihatkan sesuatu, tapi kita bisa melihat bahwa anak-anak pemuda zaman sekarang ini hidupnya itu luas sekali. Kita ini bukan sedang mencari informasi di media sosial, tapi informasi itu mengejar kita. Jadi kalau dalam konteks bagian ini kita bisa memahami demografi anak pemuda yang bisa melihat perbedaan, maka hari ini apologetika buat anak pemuda adalah bagaimana kita bisa menekankan dan memperlihatkan bahwa Tuhan itu yang menciptakan keberagaman. Dan pada waktu kita melihat Tuhan menciptakan keberagaman, sebenarnya apakah tujuan Tuhan itu menciptakan keberagaman? Nah, saya pernah buat quote seperti ini kalimatnya. Kalau ada anak pemuda hari ini sedang berpacaran, ya, carilah orang yang tidak cocok. Karena pada waktu Anda tidak cocok dan pasangan Anda tidak cocok, Anda sama-sama jadi cocok, yaitu sama-sama tidak
cocok. Karena impossible kita mencari orang yang bisa cocok sama kita. Betul nggak sih? Ya mungkin ada orang yang cocok sama kita. Yang kita harus cari adalah ketidakcocokan. Sehingga pada waktu saya tidak cocok dengan kamu tidak cocok sama saya, berarti kita sama-sama cocok. Ini sebenarnya permainan kata sih. Tapi kalau kita melihat ketidakcocokan, kan kita melihat keperbedaan. Tuh. Kita nggak bisa lalu semata-mata melihat orang lain sebagaimana kita pengen melihat diri kita sendiri. Karena seringkali kita justru menjadikan diri kita menjadi satu parameter yang paling benar terhadap orang lain. William Lane Craig pernah berkata demikian, orang tidaklah bersifat relativistik dalam hal ilmu pengetahuan, perekayasaan, dan teknologi. Orang bersikap relativistik dalam pluralistik dalam hal agama dan etika. Jadi kalau kita melihat dua kalimat William Lane Craig ini, sebenarnya William Lane sedang ngomong begini, kalau orang tidaklah bersifat relativitis dalam hal ilmu pengetahuan, maka harusnya ilmu pengetahuan, teknologi itu dijadikan jembatan untuk menjelaskan tentang pluralistik hal agama dan etika. Jadi anak muda itu diajak untuk berdiskusi atau berpikir bukan hanya sekedar dengan apa yang dipahami dengan kata-kata, tapi apa yang kita lakukan sepanjang hari. Come on. Kita lakukan banyak hal kok sepanjang hari dan kita bersifat begini kok. Untuk ilmu pengetahuan, kita bisa ngomong ya masing-masing sama lah. Atau masing-masing punya keperbedaan lah. Tapi kita melihat ada sesuatu yang sama misalnya. Maka itu yang harusnya dipakai dong. Itu harusnya dijadikan jembatan bahwa kita pada waktu berbeda satu dengan yang lain itu bukan berarti membuat kita saling membenci satu dengan yang lain. Maka melihat relativistik di dalam agama dan etika ini harus dijembatani melalui kita ini bertingkah laku dengan hal yang memang sifatnya itu relativistik. Tapi pada saat yang sama kita memutlakkan sesuatu kok. Saya kasih contoh sederhana seperti ini. Kalau ada orang berkata demikian, Pak, di dunia ini, Pak, semuanya itu relatif. Tidak ada yang mutlak, Pak. Semuanya itu relatif. Kalimat ini itu relatif atau mutlak? Oke. Luar biasa ya, saya lihat wajahnya semuanya kayaknya akan left semua ya. Tambah bingung. Enggak, kalimatnya. Di dunia ini tuh nggak ada yang mutlak, Pak. Semuanya relatif. Nah, kalau kita balikan bertanya, kalimat itu mutlak apa relatif? Sama seperti gini lah, saya ngomong, teman-teman sekalian, di dalam ngopi ini, Anda tahu nggak, saya Joy Manik adalah orang yang paling rendah hati, Pak. Saya ini tidak sombong, saya sangat rendah hati. Saya tanya sama Jacqueline, kira-kira, waktu saya ngomong begitu, apa yang ada di benak Anda? Oke, terima kasih jawabannya ya. Baru mau jawab, Pak. Oke. Jawabannya saya tahu, saya karena bisa melihat wajah Anda ya. Ngomong-ngomong, sudah punya pacar belum? Nanti kita doa ya. Oh, kenapa jadi ke situ? Ya, nggak ada hubungan. Saya tahu, pasti Jacqueline ngomong begini, Pak Ejo ini sombong banget, karena kalimat saya itu membunuh isinya sendiri. Waktu saya ngomong saya orang yang rendah hati, ya pada saat yang sama saya jadi sombong. Kalau ada orang ngomong, nggak penting lah jadi orang penting. Kalau jadi orang penting nggak penting, ngapain dibahas? Kalau nggak penting ya sudah, diam saja, nggak usah ngomong apapun gitu loh. Dan ini sering terjadi kan. Di dalam relativisme dan mutlak, kita ini seringkali kemudian mengabaikan relativitas, padahal sebenarnya relativitas itu menjadi kunci untuk bisa melihat apa yang mutlak di dalam dunia ini. Yang ketiga yang bukan apologetika untuk pemuda ialah bicara idealisme tapi mengabaikan realitas hidup. Nah, sekali lagi ini adalah poin yang penting karena seringkali waktu kita ngomong apologetika untuk pemuda, sekali lagi ya, saya bukan ngomong bahwa kita tidak perlu diskusi dengan anak-anak pemuda. Kenapa saya mengangkat ini? Karena poinnya bukan itu. Nanti kita akan lihat abis ini tentang definisinya. Kita bukan hanya sekedar tentang diskusi, walaupun diskusi itu memang dibutuhkan. Tapi kita harus perhatikan dulu gitu loh, apa yang menjadi main point kita. Karena seringkali ada banyak orang belajar apologetika untuk apa? Untuk dapetin ilmu sebisa mungkin,
supaya bisa mematahkan segala macam argumentasi. Keliru gitu loh. Kalau motif utama kita belajar apologetika untuk pemuda adalah mencari ilmu. Wah, kalau ini jawab ini, saya jawab apa ya? Ini pertanyaan ini saya tahu nanti larinya kemana. Kalau dia tanya ini, gua tahu nih pasti ayat yang ini. Kalau tanya begini, bukan itu gitu loh. Motif utama kita belajar apologetika untuk pemuda adalah bagaimana kita bisa menyatakan akan kasih Tuhan. Nanti kita akan bicara habis ini. Nah, ini yang ketiga. Yang bukan apologetika untuk pemuda adalah bicara idealisme, tetapi mengabaikan realitas hidup. Jadi kalau kita bicara tentang apologetika, ada banyak orang bertanya. Pertanyaan yang terjadi di dalam apologetika, minimal paling tidak ada dua kemungkinan. Satu, memang membutuhkan argumentasi. Tapi yang kedua, isunya bukan argumentasi, isunya pastoral. Kenapa dia nanya, kenapa banyak penderitaan Pak dalam dunia ini? Kita perlu gali dulu, jangan-jangan begini, selama hidupnya dia menderita. Realitas hidup. Bagaimana saya bicara tentang Tuhan yang Maha Kasih kalau waktu kecil papa mama saya bercerai? Bagaimana saya ngomong tentang realitas kehadiran Tuhan dalam dunia kalau kenyataan hidup saya itu sangat ngeri gitu loh. Saya dibully, hidup saya ini tidak sempurna, saya tidak bisa menerima keberadaan diri saya. Kenapa saya berbeda dengan koko saya, dengan adik saya? Kenapa saya selalu dinilai orang lain itu jelek, bodoh, ya, mukanya kayak monster gitu. Ya, ada apa gitu loh? Mana ada Tuhan? Jadi realitas hidup ini perlu untuk ditekankan, untuk dilihat tentang apologetika, bukan sekedar bicara tentang idealisme. Kita punya perasa posisi apologetics, kita punya orthodox apologetics, kita punya reform apologetics, kita punya tradisional apologetics. Bukan bicara tentang hal itu, walaupun itu penting, tapi realitas hidup. Greg Russell dalam sebuah bukunya, ya ini bukunya tenar sekali ya, Struggle. Ya, ini bagus banget. Dia mengupas abis tentang kehidupan medsos dan yang menarik sebuah kalimat, even if you never tweet. Walaupun kamu tidak pernah men-tweet, tidak pernah posting, tidak pernah upload, tidak pernah komen apapun, kamu tetap ada di dalam dunia yang self-centered. Dan ini apa? Ini realitas hidup. Dan pada waktu kita bicara tentang anak pemuda, suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, apa yang mereka sedang cari? Aktualisasi diri kan? Bagaimana dia bisa memahami siapa dirinya, bagaimana saya bisa eksis, gimana caranya nambah follower, kan gitu. Saya pernah melayani seorang anak pemuda, remaja misalnya, ya. Dia stres. Anda tahu masalahnya? Setiap kali upload foto di Instagram yang nge-like cuma 3, papi, mami, sama kokonya. Dan itu, wow, I mean, ya itu struggling gitu loh. Kita ini bergumul, ya pergumulan anak-anak pemuda, remaja zaman now tuh ya ini gitu loh. Dan kita membutuhkan sebuah jembatan untuk menerima orang itu sebelum kita menyatakan akan kasih Tuhan. Fakta dan data. Ini singkat saja karena waktu ya. Jadi kalau teman-teman melihat dari semua jurnal disampaikan dalam fakta dan data ini, orang yang main media sosial di atas sampai usia 32 tahun memiliki resiko 2 kali lipat untuk mengalami keterkucilan sosial. Menarik sekali. Lagi-lagi tentang apa? Tentang penerimaan diri. Peneliti dari Universitas Babes Bolyai di Romania, resiko depresi dan kecemasan mencapai 3 kali lipat. Yeah. Peneliti dari Universitas Pittsburgh mengatakan kaitan gangguan yang menyimpulkan cahaya biru merupakan salah satu penyebabnya. Saya pernah baca sebuah buku, saya lupa judulnya apa, dia membuat sebuah survei yang dikutip dalam sebuah bukunya. Dia bilang begini, suatu kali dibuat sebuah percobaan. Seorang anak kecil, ya mungkin bayi 5 tahun atau 6 tahun, ditaruh di sebuah ruangan dengan penuh mainan. Dia hanya sendirian di sana, lalu tidak lama kemudian dia mengambil mainan yang dia suka. Ketika dia sedang bermain dengan mainan yang dia suka, lalu satu orang anak kecil lainnya dimasukkan ke dalam ruangan tersebut. Dan ruangan tersebut tuh banyak mainan, guys. Dan apa yang terjadi? Setelah dia melihat semua mainan yang ada di sekelilingnya, Anda bisa tebak anak yang kedua ini ngapain? Merebut mainan yang dipegang oleh anak yang pertama. Lalu dia bilang begini, aneh sekali. Segitu banyaknya mainan, kenapa mainan anak pertama yang diambil? Karena di dalam diri manusia, kita itu merasa kita akan bahagia untuk mendapatkan apa yang orang lain dapatkan. Ini bukan masalah banyak pilihan di dalam dunia, ini bukan.
kita seringkali melihat orang lain untuk ditujukan, untuk menjadi penilaian terhadap diri kita sendiri. Dan kita tidak akan pernah bisa menemukan bahagia kan di sana. Maka apologetika untuk pemuda adalah sebenarnya sebuah usaha yang didorong oleh kasih Kalvari untuk menyatakan Injil Kristus dalam sebuah proses pemuritan melalui karya dan kata. Oke, ini kata-kata kuncinya. Yang pertama adalah sebuah usaha yang didorong oleh kasih Kalvari. Jadi apapun hari ini kita ikut dan mendengarkan ya tentang apologetics for youth, ya mungkin Anda punya beban untuk memenangkan anak pemuda, belajar apologetika dan lain sebagainya. Sebelum Anda berjumpa dengan kasih dari Bukit Golgota, kasih dari salib Kristus tersebut, rasanya kita tidak akan menjumpai apapun sih. Nggak akan menjumpai apapun. Maka kita perlu bertanya dahulu, kenapa saya terpanggil? Nah, Raffi pernah ngomong, setiap panggilan itu ada push, ada pull. Ada dorongan dalam hati, passion, push, tapi juga ada pull. Pull artinya apa? Apakah ada satu tempat di mana Tuhan itu menyediakan sebuah komunitas yang menarik kita? Maka kalau teman-teman melihat setiap apologetics, apologet yang hadir, itu selalu punya beban. Ya bebannya bukan cuma tentang superioritas agama dan keyakinan, bukan. Tapi bagaimana supaya kasih Tuhan itu dinyatakan. Dan yang berikutnya kata kuncinya adalah menyatakan Injil Kristus. Maka setiap percakapan yang saya lakukan dalam diskusi apologetika, saya akan tetap berusaha untuk sampai kepada sebuah poin bagaimana Injil Kristus, penebusan dosa manusia, ya kebangkitan Kristus, itu yang mengembalikan relasi kita kepada Tuhan itu menjadi core, menjadi akar yang paling utama. Ya, makanya kita percaya begini, agama membuat orang jahat jadi baik, tapi kekristenan mengubah orang yang mati menjadi hidup. Dan yang ketiga adalah sebuah proses pemuritan melalui karya dan kata. Ini dia yang dikatakan oleh salah satu orang apologet yang saya kagumi yang baru saja meninggal dunia. Love is the greatest apologetics. Wow. Kasih atau apologetik yang terbesar. Maka selama kita tidak mempunyai kasih, selama kita tidak didorong oleh kasih kepada anak pemuda, setiap diskusi, percakapan apapun, maka akan berujung kepada perdebatan yang tiada arti, bahkan hanya akan berorientasi kepada kemahiran, kepandaian diri yang tidak punya esensi apa-apa. Ya, ini kejadian pasal 3, kita akan lihat, mungkin teman-teman bisa baca sendiri, tetapi kalimat yang penting adalah waktu manusia jatuh ke dalam dosa, ada kata mengetahui dan kata pengertian dan tahu itu berganti-ganti dipakai untuk menjelaskan bahwa kejatuhan manusia dalam dosa itu berkaitan erat dengan isu kognitif. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Pemahaman bagian tentang pengetahuan ini direspon oleh Tuhan tidak dengan ceramah apologetika, tidak dengan sebuah KKR, bukan dengan seminar, tapi sebuah inisiatif yang sangat luar biasa di ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian, bahkan sebelumnya kalau kita membaca, Allah itu ngapain? Memanggil Adam, manusia, di manakah engkau? Dan saya rasa ini menjadi dorongan kita yang paling kuat ya, untuk melihat bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa dan kehilangan pengertian pemahamannya tentang diri, tentang sesama sebagai manusia, Tuhan Allah itu justru menyatakan kasih. Bahkan di dalam Roma 12 ayat 1-2 dikatakan persembahkanlah tubuhmu jadi persembahan yang hidup. Baru dilanjutkan dengan janganlah kamu menjadi serupa, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, apologetika untuk pemuda itu berkaitan memang tidak bisa terelakkan dengan diskusi. Tapi apa yang lebih jauh dari sekedar kata-kata yang kita ucapkan adalah bagaimana kesalehan hidup. Relasi kita di dalam Kristus. Saya bukan ngomong kita harus sempurna dulu ya secara diri, bukan. Tetapi kita belajar untuk sadar bahwa kita ini adalah manusia yang terus disempurnakan. Jadi untuk apa berlaku sempurna di hadapan orang yang tidak sempurna? Karena orang yang tidak sempurna sebenarnya tidak bisa memberikan penilaian kesempurnaan kepada hidup manusia, siapapun dia. Maka pada waktu kita belajar kita ini tidak sempurna, kita justru menyatakan kesempurnaan Kristus, kesempurnaan kasih Tuhan.
Oke, sebelum kita akan diskusi, ini beberapa hal yang penting sekali yang terjadi dalam dunia anak muda. Barna membuat sebuah survei, apakah dapat diterima jika seorang yang lahir dalam jenis kelamin tertentu lalu merasa berjenis kelamin lain. Perhatikan, engaged Christian menjawab itu luar biasa. 16% mengatakan definitely. Artinya kalau ditanyakan, apakah seseorang yang lahir sebagai pria lalu merasa dia adalah wanita, apakah itu bisa diterima? Orang yang Kristen menjawab yes. Dan come on man, 16% is wow, incredible, luar biasa sih. Ini nilai luar biasa. 16% bisa jadi orang-orang di dalam gereja kita, men. Yang hari ini mengatakan bahwa orang kalau punya gender tertentu lalu pindah gender menjadi transgender, it's okay. It's okay, man. That's okay. Ya, even God love the homosexual. Oke, wait. Homoseksual tuh yang mana? Perilakunya atau pribadinya? Kita harus jelas dulu. Gereja itu memang mengasihi pribadinya, tetapi betul-betul tidak bisa menerima perbuatannya dong. Jadi kita harus jelas bahwa hukuman adalah bagian cara Tuhan menyatakan kasih. Jangan semua dipukul, wah kalau misalnya dihukum berarti Tuhan nggak kasih. Enggak. Tuhan karena sayang justru kita itu didisiplin. Berikutnya, ini salah satu penyanyi terkenal ya. Siapa namanya? Rhoma Irama ya, luar biasa. Bukan ya, Bruno Mars. Okay. Ya, ini lagunya bagus. Saya juga download ini di iTunes ya. Ya, pada waktu tidak ada siapa-siapa saya dengar, wow, luar biasa loh. Coba lihat teksnya. Ya, nggak pernah jelas apakah mereka ini adalah suami istri, nggak jelas. Coba lihat, perhatikan teksnya. Ya, so baby, let's just turn down the lights and close the door, man. Ya. Versace on the floor, take it off for me. I unzip the bag to watch it fall while I kiss your neck and shoulder. Wow. Dan kalimat-kalimat yang seperti ini di setiap lagu ada, dan itu memberikan sebuah semangat bahwa oke, you punya pacar, ya, tidak ada status relasi yang jelas apapun. Nggak apa-apa, you boleh kissing kok, you boleh hugging, lu boleh lakukan apapun, lu lakukan seks. Tunggu, sorry. Mati lampu. Lo boleh lakukan apapun juga kok. Jadi, apa yang sebenarnya di balik sebuah lagu? Selalu ada worldview. Selalu ada sebuah budaya yang sebenarnya ingin ditawarkan kepada anak-anak pemuda zaman ini. Ini, Joker. Oke? Filmnya bagus sekali, luar biasa. Tapi coba perhatikan alur dari kisahnya. Pada waktu selesai nonton Joker, banyak anak pemuda mengatakan, it's okay to be a Joker. Gak apa-apa jadi Joker. Kenapa? Karena Joker adalah perwujudan pemberontakan. Kenapa? Dia dibully duluan kok. Masa nggak boleh? Saya ini menyatakan diri saya. Hah? Nggak boleh. Orang itu jahat sama saya. Come on, man. Orang itu jahat sama saya. Dan saya waktu nonton film Joker, saya menginterpretasikan itu kepada apa? Kepada hidup saya. Kenapa saya jadi pecandu narkoba pada waktu itu? Karena saya dibandingin sama koko saya tidak terima gitu loh. Saya perlu eksis. Dan caranya gimana? Jadi orang jahat sekaligus gitu loh. Karena pada waktu saya jadi orang jahat, orang bisa lihat saya. Papa mama saya bisa lihat saya. Dan I'm so proud of it. Saya sangat bangga dengan itu. Kalau koko saya ada masalah di Bandung, tahu nggak dia ngapain? Dia telepon saya. Film Cars, episode pertama. Kalau Anda menonton film ini, bagus nggak? Bagus. Coba perhatikan final filmnya. Ya, ini balapannya. Ini McQueen, lalu ada Dinoco sama yang jahat lah, yang hijau ya. Lupa saya. Kalau Anda perhatikan filmnya, luar biasa nggak? Bagus banget nggak? Bagus. Saya nonton bagus. Pada waktu si Dinoco-nya itu yang biru ya, ditabrak sama yang jahat, yang hijau. Lalu keluar lab kan. Si McQueen harusnya jadi nomor 1. Tapi begitu belum masuk garis finish, dia ngapain? Dia ngerem, men. Lalu dia ngapain? Membiarkan yang jahat menang. So, McQueen ngapain? Mundur. Ngapain dia? Ngedorong Dinoco. Yang sudah overlap, udah nggak bisa jalan. Didorong. Masuk. Wah, crowd-nya luar biasa. Tepuk tangan. Bagus nggak? Bagus. Tapi coba perhatikan apa yang didesain oleh film ini. Setiap kali McQueen akan bertanding, apa yang dilakukan? Dia selalu mengatakan begini, I am fast. I am fast. Dan kalimat-kalimat itu diulang terus, sehingga membuat pemirsanya mengatakan, kalau lu pikir lu bisa, lu pasti bisa. Artinya apa sih? Lu nggak butuh Tuhan.
Nggak butuh. Oke, lu bikin bisa, lu pasti bisa lah. Sudah, lakukan saja. Bahkan orang yang nggak pakai Tuhan pun bisa baik kok. Maka semua yang terjadi dalam, ini udah mau habis ya waktunya. Berapa menit lagi? Saya lupa. Belum, Pak, belum. Kan 1 jam Belum setengah. ya? Oh, tapi materinya 20 menit aja ya? Saya cuma Iya. siapin 20 menit. Oke, Iya. nanti habis ini kita diskusi ya. Nah. Oke, lebih baik, lebih banyak diskusi. Jadi kalau kita melihat anak-anak pemuda hari ini, apologetics itu melihat beyond, melampaui, melebihi. Apa yang sebenarnya anak-anak pemuda pada zaman ini sedang jalani adalah mereka sedang berperang di dalam apa worldview. Dan dunia dan budaya itu menjadi sebuah kemasan yang paling ampuh untuk bisa mencuci otak, untuk bisa menyatakan sebuah budaya tertentu kepada anak-anak pemuda kita. Dan problemnya adalah bagi apologet Kristen seringkali hanya bicara kekristenan tanpa bicara budaya yang ada di sekelilingnya. Berapa banyak hamba Tuhan banyak ngomong tentang Kristen, tentang Yesus, tapi nggak pernah ke bioskop. Bagaimana mungkin kita bisa jadi jembatan gitu loh, menjembatani apa yang sedang digumulkan sama anak pemuda ini. Bagaimana mungkin kita bicara tentang kebenaran, tapi kita tidak menyatakan penerimaan. Kenapa? Karena dikit-dikit medsos setan, itu, Facebook setan, gitu kan. Dikit-dikit nanti ngapain nonton YouTube, ngapain main games. Come on, man. Kita, ya harus dilihat gitu loh. Ya, oke, kita ada di tengah-tengah budaya ini bukan untuk kemudian ditolak mentah-mentah, tapi melihat bagaimana bahwa semua dunia dan budaya ini itu sebenarnya adalah anugerah umum yang sudah jatuh dalam dosa. Kan gitu harusnya melihatnya. Jadi ada kebenaran-kebenaran umum kan yang sebenarnya kita harus pakai untuk menyatakan dan kasih Tuhan. Kalau orang anak-anak pemuda dan remaja mencari sebuah kebahagiaan, karena apapun yang kita cari dalam dunia ini, ujungnya adalah apa yang bisa membuat kita bahagia. C.S. Lewis di dalam sebuah quotation-nya mengatakan sebuah kalimat yang luar biasa. God cannot give us a happiness and peace apart from himself. Because it is not there. Ya, perhatian C.S. Lewis itu menarik sekali. Kenapa? Karena menarik Allah sang pribadi dengan kebahagiaan dan damai sejahtera. Jadi pada waktu kita bicara tentang Allah dan kedamaian dan kebahagiaan dan damai sejahtera itu, kita harus melihat bahwa wujudnya hanya bisa dipenuhi di dalam diri Allah itu sendiri. Selama kita tidak bisa melihat bahwa Allah lah yang menjadi sumber pemberi sukacita, nggak akan pernah bisa mendapatkan kebahagiaan. Dan tugas seorang apologet kepada anak pemuda adalah menyatakan akan kebahagiaan dan sukacita yang kita jalani dulu di dalam Tuhan gitu loh. Jadi kalau gini loh, kalau ngobrol sama anak pemuda lalu bawaannya ngamuk-ngamuk, marah-marah gitu ya. Ya impresinya apa sih gitu loh? Apa yang kita harapkan kepada pendengarnya? Enggak. Tapi kalau kita bicara tentang Tuhan yang memberikan kepada kita happiness and peace, come on man. Kita bicara tentang Tuhan tuh dengan sukacita, tidak dengan mengernyitkan dahi, ya, tunjuk-tunjuk sana sini kan gitu. Enggak begitu. Tapi kita menjalani kehidupan yang bahagia di dalam Tuhan. Dan pada waktu kita bicara tentang Kristus dan karyanya, itu betul-betul nyata, bukan sekedar dengan kata-kata. Jadi gini, teman-teman sekalian, kita harus menyadari fakta itu bukanlah sebuah kebenaran yang tepat. Fakta memang betul sebuah kebenaran, tetapi kita harus lihat bahwa setiap manusia itu menafsirkan sebuah fakta. Waktu kita dengan orang lain melihat satu objek tertentu, kita bisa menghasilkan sebuah daya pikir yang berbeda. Saya kasih contoh. Suatu kali saya diundang teman-teman pemuda. Kak Joy, kita ke kafe yuk. Ya, ke kafe. Ada kafe baru buka. Saya bilang oke. Nah, pada bayangan saya ngomong oke, mau ke kafe karena saya mau nyobain kopi baru. Kopi. Karena kafe, kopi. Tapi setelah tiba di kafe tersebut, betapa sangat mengejutkan karena tidak ada seorang pun yang pesan kopi. Bahkan tidak ada seorang pun yang pesan makanan yang berbau dengan kafe tersebut. Teman-teman bisa tebak apa yang mereka lakukan. Foto-foto. Jadi bayangan anak pemuda waktu ngomong kafe bukan makanan, bukan kopi,
yaitu tempat yang Instagramable, yang bisa diupload di dalam Instagram mereka. Jadi satu objek kafe, orang bisa melihat, kafe minum kopi, karena memang gua suka kopi. Tapi bagi orang lain, kafe, ya lihat tempatnya. Bisa di tempat foto atau enggak. Kita bisa memikirkan begini kalimatnya. Bukan apa yang kita lihat menentukan sikap hati kita, keliru. Tapi sikap hati kita menentukan bagaimana kita menilai apa yang kita lihat. Dan fungsi apologet Kristen pada waktu bicara tentang pemuda adalah mencari sikap hati anak-anak pemuda itu dahulu. Apa ya ada di dalam hati? Francis Schaeffer, seorang filsuf juga apologet yang saya juga kagumi, beberapa buku yang saya baca, itu mengatakan kalimat sangat luar biasa. What I do is what I think. What I think is what I believe. So my belief determine what I do. Apa yang kulakukan adalah apa yang kupikirkan. Apa yang kupikirkan adalah apa yang kupercaya. Jadi segala tindakan apapun yang saya lakukan dalam dunia ini adalah wujud nyata apa yang saya percaya dalam hati. Bahkan James K. Smith mengatakan, what I believe is what I love. Apa yang kupercaya adalah apa yang aku kasihi, aku cintai. Jadi ujung-ujungnya kita bicara tentang apa? Kasih. Setiap manusia itu membutuhkan kasih. Kasih itu akan memberikan sebuah kebahagiaan. Dan justru disitulah sebenarnya kita harus menemukan apologet Kristen menemukan bahwa tidak ada jawaban lain. Tidak ada yang bisa mengisi dan memberikan kebahagiaan selain daripada Kristus yang adalah Allah itu sendiri, yang mengembalikan relasi kita kepada Tuhan, yang membuat kebahagiaan itu yang sejati di dalam hidup masing-masing dari kita. Oke, sampai di situ dulu pemaparan presentasi saya. Semoga ini semuanya juga bisa, ini betul-betul sangat singkat, guys. Saya tahu, tapi ini kan namanya ngopi ya, jadi ngobrol. Ya. Jadi kalau saya ngomong terus rasanya bukan ngobrol ya. Oke, saya serahkan kepada Jacqueline. Oke, thank you Pak untuk pemaparannya. Saya pikir ini harusnya berkaitan dengan kita semua. Since kita, kayak saya juga kerja di daerah kampus gitu ya, terus kayaknya beberapa orang ini juga yang ikut hari ini harusnya berelasi lah ya dengan anak-anak muda dan kurang lebih tahulah apa yang harus atau apa yang mereka gumulkan sebenarnya. Oke, terima kasih banyak Pak Joy. Mungkin ada teman-teman yang mungkin mau memberikan pertanyaan atau diskusi terkait dengan topik kita hari ini. Kalau nggak ada, saya aja. Ya, memunculkan topik. Oke, jadi, siapa nih? Oke, di chat ada deh. Oh, dari Pak Timothy. Oke, dari chat dulu aja ya, Pak Joy. Okay. Jadi dari Pak Timothy ada bilang dalam pelayanan di kampus selama ini, kan tadi Bapak juga kerja di kampus gitu ya. Isu apa sih yang sedang hits di kalangan anak muda? Oke, isu apa yang sedang hits? Jadi gini, saya di kampus itu kan dosen filsafat agama. Jadi memang ada sebuah, ya ini kan namanya dalam konteks kuliah ya, jadi memang ada materi yang disampaikan. Tapi lagi-lagi begini sih, saya mencoba untuk memastikan dan selalu mengingatkan kepada diri saya bahwa orang-orang yang di depan saya adalah orang yang dikasih oleh Kristus. Mereka tidak hanya membutuhkan sebuah edukasi tentang pendidikan kognitif, tapi juga mereka bisa diterima. Nah, itu poinnya sebenarnya. Jadi kalau pertanyaannya adalah, isu apa yang sedang in atau hit sebenarnya tidak jauh dari yang dulu pernah kita alami, yaitu penerimaan diri. Ya, bagaimana melihat identitas hidup mereka di dalam menjalani hidup. Ya. Apalagi dalam usia-usia di kampus kan mereka berubah ya, dari hidup yang begitu sangat tertata kan, jam masuk, jam pulang, kalau misalnya nilainya merah bisa dipanggil, begitu masuk dalam kampus kan lu bisa ambil berapa SKS, ya mau titip absen juga bisa kalau lu pinter sih, tapi kalau kelas saya nggak akan bisa sih, maaf. Udah tersistem ya. Ya, atau misalnya mau hangout, mau apa, that's all yours gitu loh. Semuanya kalian bisa decide. Nah, dalam konteks bagian itu juga mereka mencoba untuk menemukan siapa diri mereka semakin jelas.
Apalagi beberapa anak-anak pemuda, ya minta maaf misalnya ya, kasus-kasus yang sering terjadi di kelas itu adalah mereka yang suka caper. Dan saya yakin di setiap kelas ada. Ya. Lalu kerjaannya tuh tidur, kalau nggak iseng, ngusilin, dan lain sebagainya. Saya biasanya, karena saya punya prinsip sebegitu ya, biasanya saya akan panggil mereka itu untuk jadi wakil, jadi ketua kelas, jadi pokoknya apapun yang sifatnya itu bisa interaksi secara pribadi dengan saya. Nah, ini memang strategi. Ya. Dan saya justru menemukan orang-orang yang seperti ini itu punya sebuah kesamaan. Dan percaya atau tidak, kesamaannya adalah mereka punya masalah dengan hubungan relasi dengan orang tua. Yeah. Dan itu rasanya kalau ditanya tentang isu yang terjadi di kampus, ya tidak berubah begitu. Selalu mereka akan mencari, makanya gini, begitu saya bicara tentang topik agama, ya, perbedaan agama-agama, Buddha apa, Hindu apa, Kristen apa, Islam apa, yang saya menjadi penekanan adalah bukan hanya sekedar doktrinnya, tapi implikasi terhadap doktrin tersebut. Contoh misalnya, saya pernah mengajarkan sebuah topik tentang Buddhism. Teman-teman kita, saudara kita yang menganut kepercayaan Buddhism, ya, itu sangat rajin sekali untuk menekankan tentang bagaimana bisa mengalahkan keinginan diri. Karena bagi mereka, problematika hidup manusia itu diawali dengan hidup manusia yang punya keinginan. Sehingga manusia harus belajar untuk menyangkali semua keinginan dalam titik tertentu menjadi pribadi yang sangat baik. Nah, salah satu ritual yang dilakukan oleh teman-teman saudara kita adalah ngondro. Nanti bisa cek di Google ya. Jadi ngondro itu sebuah ritual, itu dari bow down, lalu berdiri lagi, ya, bow down lagi, berdiri lagi. Nah, ini lagi-lagi saya harus promosi. Bisa cek di YouTube channel saya, itu saya jelaskan salah satunya ya. Nah, pada waktu saya cerita tentang itu, ada satu mahasiswi itu mengangkat tangan dan berkata, Pak, saya pernah lakukan itu 10.000 kali. 10.000 kali. Come on, man, I'm shocked gitu loh. Tapi saya pura-pura jaim aja ya. Saya enggak sih. Saya kan dosen. Dosen. Oh ya, saya bilang, gimana caranya? Setiap hari, Pak, 3-4 jam, Pak. Ya, dihitung, 3-4 jam, every day. Ya, luar biasa. Lalu saya tanya, apa motifnya, tujuannya apa? Nah, bagi dia adalah, begitu melakukan itu, dia mencoba untuk menahan emosi. Konsisten, belajar sabar, melatih diri. Ya. Dan saya tanya, setelah 10.000, apa yang terjadi pada hidupmu? Nah, ini pertanyaan yang tidak langsung terjawab sama dia. Dia butuh beberapa waktu sambil dia ngomong dengan perlahan. Perhatiin ya. Saya mengalami perubahan hidup. Perhatiin ya, kenapa ngomongnya perlahan? Karena dia tahu pada waktu dia melakukan sesuatu yang baik dan dia hidupnya berubah dengan kekuatannya, pada saat yang sama dia bisa jadi orang yang jahat. Loh, kok bisa begitu? Kok bisa begitu? Karena dia merasa begini, wah, kok aku merasa sombong ya? Aku bisa ya? Aku bisa ya? Ini implikasi praktis sekali. Jadi dalam dialog itu saya bertanya, kamu nggak takut ya? Ketika kamu mengatakan hal demikian, kamu jadi malah tidak bisa menguasai dirimu. Sulit loh ditanya begitu. Dia mau ngomong apa? Dia mau ngomong, enggak Pak, saya nggak berubah. Ya nggak bisa juga, bohong. Kamu mau ngomong, saya udah berubah Pak. Loh, berarti dengan usahamu kau bisa berubah. Maksudmu apa? Kamu lebih baik dari orang lain. Serba sulit. Dan yang menariknya adalah, di dalam conversation itu, dia tanya balik sama saya. Loh, kalau Kristen bagaimana Pak? Saya jawab begini. Kalau you lihat orang Kristen baik, maaf, itu bukan karena dia bisa baik, tapi karena Tuhan membuat dia jadi baik. Maka manusia di dalam iman Kristen nggak bisa ngomong gini, lu baik ya, gua baik ya, lihat gua kan bisa. Enggak. Kalau kamu lihat aku baik, itu bukan aku yang baik, tapi aku dibuat baik, dimampukan. Sehingga pujian itu bukan kepada saya pujiannya, pujiannya kepada Tuhan. Karena dia yang membuat saya jadi baik. Bukan karena kekuatan saya. Jadi, lagi-lagi implikasi praktis dari sebuah pelajaran itu membuat sebuah conversation. Dan menariknya luar biasanya begini, setiap kali saya selesai kuliah, berkali-kali saya itu dicegat sama mahasiswa.
dicegat sama mahasiswa. Dan teman-teman believe it or not, tahu nggak, yang cegat saya adalah orang, ya maaf ya, bukan yang cupu, yang suka baca, enggak. Justru orang-orang yang dalam tanda kutip ya, di dalam kampus itu adalah orang yang selengehan. Artinya mereka interesting dengan sesuatu. Dan pertanyaannya selalu agak sama, mirip-mirip. Pertanyaannya apa? Pak, maaf, tolong kasih tahu sama saya. Jadi Tuhan itu agamanya apa, Pak? Kalau Tuhan itu agamanya Kristen, saya mau tanya lagi, Protestan apa karismatik, Pak? Denominasi apa ya? Jadi isunya seperti itu sih, isunya seperti itu. Dan itu ya kan pertanyaan penanya itu jauh lebih penting ya, jiwa itu jauh lebih penting daripada sebuah pertanyaan. Tapi isunya tetap kepada penerimaan diri, identitas diri, yang bagi anak-anak pemuda itu jadi pergumulan. Oke. Berarti memang nggak jauh-jauh dari itu ya sebenarnya. Dan kayak itu memang dosa yang dari dahulu sekarang dan nggak tahu apakah akan sampai selama-lamanya, kayaknya iya deh. Cuman menarik sih kalau misalnya ini saya langsung aja ya nyambung-nyambung soalnya. Kalau misalnya dari ceritanya Pak Joy, pernah nggak sih ada misalnya kayak di kelas atau di mana lah gitu, pokoknya anak muda atau siapapun yang ketika akhirnya Pak Joy bisa masuk dan akhirnya memberitakan tentang kasih Kristus itu, apakah mereka jadi bisa decide untuk misalnya benar-benar jadi percaya kepada Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. And then abis itu, kalau misalnya mereka decide, and then ketika dia masuk gereja, apakah mereka benar-benar merasakan itu dan akhirnya mereka kayaknya memang benar ini, atau akhirnya mereka juga tetap struggle gitu dengan keputusan ketika mereka udah menjadi percaya sama Tuhan gitu, kayak ibaratnya struggling yang mereka sebelumnya itu mereka belum selesai ternyata. Pernah nggak kayak gitu? Kalau pernah boleh cerita atau ya, ini pertanyaan baik. Saya ngomong nggak banyak tapi ada, dan akhirnya kita memutuskan pertemuan seperti PA di luar kampus. Dua orang yang saya sampai sekarang ingat adalah mereka yang punya background non-Kristen. Saya kemudian ngechat saya, lalu dia ingin belajar lebih jauh. Yang kedua, itu pergumulnya tentang penerimaan diri tadi, tentang homoseksual. Jadi dia mengaku seorang gay, aktif, ya, dan dia bergumul dengan hal itu, dan dia kemudian bertanya, kenapa Tuhan menciptakan saya seperti ini? Dan itu juga kami lakukan percakapan akhirnya di luar kampus. Dan yang puji Tuhan ya buat saya begini, kami di kampus itu punya dosen yang juga punya visi yang sama. Jadi kita itu bisa berbagi. Terlepas dari mereka itu kemudian memutuskan langsung atau tidak, ya, karena hampir tidak ada sih yang saya tahu langsung kemudian ke gereja atau apa, enggak. Tapi saya amat yakinnya gini, setiap firman, percakapan yang ditaburkan di dalam hati mereka itu paling tidak memberikan benih tertentu yang mungkin ada waktunya Tuhan sendiri yang akan menuainya sih. I don't know. Mungkin setelah graduate, saya juga nggak tahu. Makanya kan itu panggilan mulianya seorang dosen ya, seorang guru, seorang dosen ya. Jadi mereka itu bisa memberikan opsi lain yang mungkin mereka sedang tanyakan di dalam hidup. Makanya saya selalu mengajak teman-teman dosen itu, apapun yang Anda ajarkan, ya, bidang pelajaran apapun, sebenarnya itu selalu punya nuansa apologetik sebenarnya. Bagaimana melihat matematika, fisika, ekonomi itu di dalam cakrawala bingkai yang luas, yaitu bagaimana Tuhan sendiri sebenarnya ada di dalamnya, tidak terpisah. Jadi kan problemnya banyak anak muda ini kan mereka itu selalu berpikir dikotomi hidup ya. Jadi bicara hal rohani itu tidak ada hubungannya sama ilmu pengetahuan, sama pendidikan, sama bisnis gitu. Bicara tentang rohani itu bicara tentang roh gitu ya. Ya pokoknya ada rohnya. Itu kadang-kadang itu membuat anak muda tuh harus berpikir ulang. Maksudnya, come on, masa kita kayak gini lah misalnya. Kita ini sakit misalnya, terus ke dokter. Lalu dokter bilang gini, kamu harus saya operasi badannya. Lalu pada waktu kita tahu
dokter ini tuh gini, dia sekolah dokter aja enggak gitu loh. Lalu belajar itu otodidak. Ya, I'm sorry to say misalnya. Lalu dokter ini itu mau membedah tubuh saya. Pertanyaannya gini, apakah kita dengan mudah ngomong, oke silakan bedahlah tubuh saya? Kan enggak kan? Kita kan berpikir ulang gitu loh. Jangan sampai kita waktu bertanya, dari 100 pasien yang dia bedah, 120 mati. Nah, yang 20 siapa ya? So, kan nggak mungkin. Tapi pada waktu kita ngomong tentang hal spiritual, hal keagamaan, kita tuh rasanya dimatikan gitu loh kognitifnya. Itu aneh sekali menurut saya. Padahal mereka itu sedang membedah rohani kita loh. Membuat pemikiran-pemikiran tertentu yang mungkin membuat kita tuh jadi galau gitu loh, jadi bingung gitu. Dan itu tidak membuat kita berpikir dengan rasio, kan aneh gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya kita waktu bicara tentang hal-hal keyakinan, agama lain sebagainya, iman itu kan ada notisia, asensia, fiducia ya tahu ya. Jadi notisia pikiran, ya asensia hati persetujuan, lalu fiducia adalah kehendak. Jadi, apa yang kita tahu itu menjadi bagian utama sebelum kita setujui lalu kita yakini gitu. Jadi kalau ditanya ada nggak beberapa orang ada. Tapi kalau ditanya apakah itu dalam tanda kutip berhasil sampai ke gereja, lalu apa, saya nggak tahu. Dan menurut saya sih, saya juga nggak perlu tahu ya. Kadang-kadang kan Tuhan menyembunyikan buah-buah itu supaya kita sadar bahwa kita ini hanyalah alat. Kita bukan. Kita ini dipanggil bukan untuk mempertobatkan orang, tapi membagikan firman kan. Yang membuat orang itu bisa menerima Tuhan itu ya sebenarnya ya cuma Roh Kudus aja sih. Ya, bagian saya cuma itu saja. Tapi ada beberapa kali ada ngechat, WA, bertanya, lalu kita ketemu di luar, pertemuan beberapa kali untuk melihat bagian. Tapi kalau teman saya ada sih. Jadi ada teman saya itu dari non, sekarang sudah Kristen, dan sekarang sudah dibaptis, sudah bergereja. Ya, ada. Oke. Iya. Kayaknya memang kita juga perlu ekstra untuk membimbing mereka kali ya ketika apalagi ada hal-hal yang mungkin berat, tidak semudah itu untuk untuk dilalui. Kayaknya memang perlu untuk terus dibimbing juga sih orang seperti ini. Thank you, Pak. Kalau dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya atau mungkin menanggapi dari diskusi? Baru 2 pertanyaan sih. Oh, ini ada. Oh, oke. Aku bacain aja kali ya. Jadi ada yang tanya, Pak, kalau misalnya ngomongin soal kampus, sebenarnya bukan cuma di kampus doang sih ya, tapi kalau aku lihat dari anak-anak muda pun, bahkan yang udah kerja, kayak ada beberapa orang itu, kayaknya banyak juga, yang merasa, kayak kurang peduli gitu loh terhadap kegerakan kekristenan, atau kayak mereka benar-benar dari kecil kan emang udah Kristen kan sebenarnya, tapi kayak bisa aja ada yang hanya Kristen KTP atau ada juga yang memang belum mengenal siapa itu Kristus sebenarnya atau belum benar-benar mengalami Injil itu sendiri gitu. Nah, gimana sih menurut Bapak kira-kira caranya kita untuk reach out ke orang-orang yang kayak mungkin apatis gitu kali ya atau kayak nggak begitu interested untuk ngomongin soal faith atau kerohanian mereka lebih dalam gitu? Oke. Ini juga pertanyaan sangat baik buat saya. Sebenarnya gini, kenapa mereka begitu? Karena hidup orang Kristen juga biasa-biasa sih. Apa ya? Hidupnya orang Kristen tuh nggak menarik gitu. Iya bisa. Kadang tuh dianggap aneh gitu loh. Maksudnya, come on, aduh masa dikit-dikit dosa, dikit-dikit setan gitu. Ya saya bukan ngomong dan mau menghakimi mereka yang kalau di ruang ibadah begitu sangat khusyuk sih, tapi di luar kemudian tidak nampak apa-apanya gitu loh. Maksudnya di kampus, di kelas nyontek, di tempat ibadah angkat tangan sambil nangis-nangis. Ya kemana aja lo gitu. Jadi kalau ditanya gimana kita bisa reach out mereka yang misalnya hidup itu ya mulai dari ya hiduplah memancarkan kasih Tuhan sih ya bukan ngomong
memancarkan kasih Tuhan tuh setiap kali ngomong ada nats ayat firman Tuhannya ya. Ya bukan itu juga. Bukan juga dikit-dikit latahnya rohani gitu. Bawain jatuh, darah domba Allah. Wah. Kesandung, darah Yesus gitu ya. Bukan itu juga sih. Tapi gimana kita bisa menjadi orang tuh yang setiap kali berbincang-bincang tuh orang tuh tertarik gitu. Maksudnya Yesus tuh bicara kita ini kan garam kan gitu. Garam kan seperti kita tahu ini bukan khotbah juga, ini kan ngobrol. Apa sih garam itu? Ya garam asin. Ya kalau garam asin ya harusnya memberi rasa dong di sekitarnya gitu loh. Jadi ya bukan cuma dengan kalimat dan buat saya itu penting banget sih. Contoh ya sederhana ya. Di rumah saya ini di komplek perumahan suatu kali kan banjir terus. Lalu perumahan ini mau di paving block jalan gangnya. Jadi sekitar ada 40-50 rumah lah di jalannya. Mau di paving ditinggiin. Nah, kita tuh rapat warga. Nah, saya ikut rapat satu deadlock. Ya. Semua orang ngomong, wah pokoknya ada yang mau, ada yang nggak mau. Kan nggak mungkin. Itu kan satu jalan dipakai rame-rame. Ya masa mungkin rumah saya nggak mau. Terus maksudnya apa? Yang lain di paving, rumahmu nggak. Jadi lewat jenglong gitu. Kan rapat 2 deadlock. Rapat 3, wah itu sampai ngamuk-ngamuk. Ada satu orang itu nunjuk-nunjuk. Ini pasti nih bapak ini tuh kontraktornya kenalannya dapat cuan ini. Saya lihat, wah ini kayaknya saya harus ngomong deh. Ya saya angkat suara. Maaf Bapak Ibu sekalian, begini. Di dalam keyakinan kepercayaan saya diajarkan oleh yang namanya Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan, lalu mau meninggalkan kemuliaannya, itu jadi manusia, bahkan jadi hamba. Ya, lalu dia mati. Ini di depan rapat loh ya. Lalu saya diajarkan bahwa sebenarnya pola hidup kita tuh ya seperti Tuhan ini. Tidak menempatkan kepentingan kita menjadi yang utama, tapi menempatkan kepentingan orang lain. Teman-teman percaya atau tidak, 2 bulan kemudian jalan di paving. Dan tidak lama setelah jalan di paving, 3 orang warga itu datang ke rumah kita. Tebak apa yang mereka lakukan? Dia bilang begini, Pak, kami mau Bapak jadi RT kami. Boleh nggak, Pak? Boleh. Iya, tanya istri saya. Dia datang begini. Dan waktu percakapan itu selesai, saya melihatnya apa sih? Saya melihatnya bukan saya yang baik, bukan. Itu saya bersyukur, maksudnya kebenaran firman itu bukan cuma untuk saya kok. Itu bisa diaplikasikan dalam hidup, betul nggak sih? Kalau Tuhan Yesus saja tidak menempatkan kepentingan dia menjadi yang utama, bahkan mau rela jadi manusia, masa kita yang manusia ini tidak mau menempatkan kepentingan orang lain sih? Dan bagi saya yang dibutuhkan oleh orang-orang di dunia ini adalah hal yang seperti itu kan. Sekali lagi, ini kan bukan cuma sekedar dengan kata-kata, tapi juga dengan karya. Makanya kenapa ya kita kok nggak bisa reach out gitu loh sama orang-orang yang lain. Maka problemnya bukan di orang lain, problemnya di diri kita. Ada sesuatu yang salah dengan hidup kita dan relasi kita dengan Tuhan, entah apapun itu namanya ya. Misalnya contoh, ada banyak orang itu sangat luar biasa ikut dalam grup baca Alkitab. Perhatiin, saya bukan ngomong itu tidak baik, sangat baik. Tapi kalau kita mau bertanya, kenapa kita baca Alkitab? Apakah Tuhan minta kita baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu, sampai Katam 2 kali, 3 kali baru bisa masuk surga? Enggak kan? Kita membaca itu bukan untuk mengetahui, tapi memahami. Dan harapannya pada waktu memahami, kita belajar untuk dimampukan melakukannya kan. Tapi wujud nyata terhadap relasi kita dengan Tuhan itu tidak teraplikasi dengan baik. Maaf ya, jangankan untuk orang lain deh. Kita ngomong dalam keluarga aja. Nah, saya kan tadi udah dibilangin Pak Roni di depan. Kenapa saya jadi Mami saya ini majelis gereja loh. Kurang apa di dalam rumah? Setiap pagi itu ya, doa mami saya itu setengah jam. Bahkan ketika mami saya berdoa, anak-anaknya lagi ada di sana, saya itu bisa ke dapur main-main. Kan mami saya kusuk ya, tutup mata gitu. Oh, saya pergi main-main, nanti udah mau amin, saya datang ke depan mami saya lagi gitu. Amin. Karena buat saya, ngapain sih doa lama-lama gitu loh? Apa sih yang mau dilakuin dengan doa lama-lama? Hidup saya nggak berubah kok, mau doa lama, mau doa singkat, ya gini-gini aja gitu loh.
Jadi saya mulai bertanya-tanya, kenapa ya? Ada apa ya dengan keluarga saya dulu? Saya menemukan seperti pertanyaannya begitu. Kadang-kadang kita kehilangan relasi kita dengan Tuhan, padahal kita ada di rumah Tuhan. Jadi seringkali kita memuji Tuhan karena kita ada di rumah Tuhan, pada saat yang sama kita kehilangan hadirat Tuhan. Nah ini udah sering kita bahas nih waktu pandemi COVID-19 ini. Ada banyak anak pemuda tanya, Kak, gimana ya caranya merasakan kehadiran Tuhan walaupun dengan live streaming? Itu jadi evaluasi. Karena pertanyaannya begini, apakah kehadiran Tuhan itu ditentukan dengan gedung? Dengan musik band? Dengan WL? Kan gitu. Harusnya dimanapun kita bisa ibadah kok. Selama kita sadar bahwa kita ini sedang berjumpa dengan Kristus Tuhan yang sudah menebus dosa kita. Maka duka cita terdalam kita terhadap dosa itu menimbulkan sukacita yang besar di dalam Tuhan. Nah ini yang kadang-kadang nggak engage sama teman-teman. Ya saya bukan bilang juga saya sudah sempurna sih. Ya, tapi saya mencoba untuk belajar sama anak-anak saya juga bilang begitu. Setiap kali ada hal yang kita sedang ajarkan, kita selalu mengkaitkan bagaimana kalau ada Yesus di sini. Apa yang akan Yesus lakukan, katakan kepada kita. Saya selalu ngomong sama anak saya, umur 10 tahun. Coba, kalau ada Yesus di sini tanya, kira-kira abang sama adek, Yesus akan ngomong apa? Jadi bukan cuma nilai moralitas loh ya. Nggak boleh begitu, jangan begitu, bukan. Tapi Injil Kristus itu hadir dalam setiap percakapan dalam hidup gitu. Kenapa kita melakukan ini, tidak melakukan itu? Bukan sekedar karena moralisme di dalam dunia ini, bukan. Saya juga tidak menjamin anak saya akan betul-betul luar biasa baik, tapi minimal bagian saya adalah menyatakan Kristus di tengah-tengah ketidaksempurnaan saya sebagai orang tua. Oke. Terima kasih, Pak. Kayaknya ini memang, saya juga akhirnya teringat sih sama di Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula itu di akhir kan disebutin kalau mereka itu disukai oleh banyak orang, dan banyak orang menjadi percaya gitu karena hidup mereka. Kayak itu yang, kayak benar-benar dipertanyakan dan digumulkan juga oleh orang-orang di luar sana terkait dengan kekristenan gitu. Iya, iya. Oke, nah di sini ada satu orang yang mau berpendapat, Pak, di kolom chat ada juga sih. Jadi ini Andre, mahasiswa STT GMI. Beliau ingin bertanya, Pak, saya ingin beri pendapat, Pak, menurut saya semua agama baik, tapi sifat orang yang salah dan perbuatannya yang selalu membawa agama selalu bertengkar. Kita lihat tokoh-tokoh agama, Pak, semua mengajarkan kebaikan seperti Yesus dan Muhammad baik semua. Nah, menurut Bapak gimana dengan pendapat itu? Ya, gitu. Oke, ini juga kalimat baik. Ya, secara sederhana jawaban saya begini. Agama itu secara permukaan, superficial, itu sama, mengajarkan kebaikan. Tapi secara fundamental itu berbeda karena konsep Allah. Nah, lagi-lagi saya harus promosi YouTube channel saya pernah bahas ini. Ya. Ya. Karena apapun agama Anda akan bicara tentang Allah itu maha kasih, maha pengampun, maha baik, maha adil, semua akan bicara begitu. Tapi pertanyaannya begini, apakah kebaikan itu bisa dinilai dari tindakan yang dilakukan? Saya pikir lagi. Apakah kebaikan itu bisa dinilai dari tindakan yang kelihatan yang dilakukan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kebaikan hanya bisa dinilai dari motivasi orang melakukan kebaikan. Ya, saya pernah diskusi sama teman saya yang non-Kristen, ya, yang agamanya itu. Ya, saya ngomong begini sama bapak ini, Pak, maaf, seandainya saya ini berbuat baik dengan sebuah maksud supaya saya bisa diterima oleh Tuhan di surga. Menurut Bapak itu baik nggak? Dia bilang, oh baik. Kalau gitu begini Pak, saya mau baik sama Bapak, tapi saya berharap setelah saya baik sama Bapak, Bapak harus tolong saya ya. Kira-kira apa yang menjadi pemikiran Bapak? Loh, sampean kok ngono? Ya kalau baik itu ya sudah, ojo minta pamrih. Saya bilang betul Pak. Betul. Karena kebaikan yang berorientasi pada keuntungan diri sendiri, itu jahat, Pak, namanya, Pak. Lalu Bapak ini berpikir, maksudnya sampean apa? Begini, kalau kita ini, saya bukan ngomong apapun ya agamanya ya, tapi kalau kita berpikir, saya harus jadi baik dalam dunia ini, supaya nanti saya itu diterima oleh Tuhan di surga.
pertanyaan saya, waktu kamu lakukan baik sama orang, kamu tulus nggak sih menolong orang itu? Atau kalau saya tanya begini, seandainya tidak ada surga dan neraka gitu, kami masih mau berbuat baik kan? Kalau memang mau berbuat kebaikan, motifnya apa? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Saya mau tanya. Karena pasti harus ada tujuan gitu. Maka buat saya belajar, iya ya. Maka waktu orang Kristen atau iman Kristen mengajarkan bahwa Yesus sudah mati menebus dosa manusia, Efesus 2:8 dan 9, itu bukan karena perbuatanmu. Sebenarnya itu menjawab pertanyaan yang paling besar oleh di dalam diri manusia. Bahwa kita nggak bisa dong membeli surga. Surga itu bisa diberikan. Jadi perbuatan baik kita itu bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena sudah mendapatkan segala sesuatu, yaitu surga itu yang paling utama. Maka saya berbuat baik karena saya mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kepada saya hal yang sangat luar biasa begitu. Bukan karena kebaikan saya. Jadi poinnya tuh ada di dalam kaitannya apa motif. Makanya setiap kali kita bicara tentang agama-agama yang sangat berbeda, nanti ujung-ujungnya pasti akan ketemu bagaimana konsep tentang Tuhan itu terimplikasi dengan cara kita hidup dan menghidupi apa yang kita percayai. Nah, poin-poin yang tadi disampaikan tentang semua agama mengajarkan kebaikan, betul. Cuma pertanyaannya apakah kebaikan itu bisa dinilai dengan sebuah tindakan? Ya rasanya ya nggak bisa sih. Misalnya contoh begini misalnya, saya punya rumah. Suatu kali ada orang ketok pintu rumah saya. Dua-duanya persis bersamaan lagi ngetok pintu. Ini ilustrasi ya perumpamaan. Lalu saya lihat. Nah begitu saya lihat, yang satu pakai jas. Kelihatannya rapi sekali. Ya, keluar dari mobil. Yang satu biasa-biasa. Sendal jepit, celana pendek, pakai kaos. Nah, ini menjadi pertanyaan. Kira-kira siapakah yang saya akan suruh masuk ke dalam rumah saya? Nah, jadi kalau saya pakai ini di kampus, biasanya semua orang pada ngomong, oh pakai jas. Loh, kalau yang pakai jas berarti saya membuka pintu rumah saya itu ditentukan dari orang yang mengetuk pintu. Loh, yang punya rumah siapa? Orang yang ngetuk pintu apa saya? Enggak dong, saya dong. Lalu mahasiswa tanya, maksud Bapak apa? Orang yang akan saya ajak masuk ke rumah saya adalah bukan orang yang berpakaian bagus dan rapi, bukan. Tapi siapa yang saya kenal. Begitu saya buka pintu, orang yang pakai celana sendal jepit, celana pendek, saya kenal, saya langsung angkat tangan. Halo bro, masuk dong. Gitu. Tapi orang yang pakai jas, mobilnya bagus, saya tanya dulu, maaf cari siapa? Kan begitu. Iya. Nggak tiba-tiba saya buka pintunya dong, ya enggak lah. Jadi itu menjadi sebuah analogi yang sangat sederhana. Surga itu punya siapa? Kan gitu. Kalau surga itu punyanya Tuhan, masa yang menentukan perbuatan baik kita? Nggak make sense gitu loh, nggak make sense. Kalau saya yang menentukan dengan perbuatan baik saya, ya sudah, Tuhan nggak usah jadi Tuhan. Kita lomba-lomba aja, siapa yang paling baik bisa masuk surga. Tapi sekali lagi ya, semua yang saya jelaskan ini bukan berarti di setiap agama itu tidak ada kebenaran umum. Ada, misalnya Dalai Lama pernah ngomong begini, kebahagiaan kita yang sejati adalah bagaimana kita bisa membuat orang lain bahagia. Betul nggak itu? Betul. Nggak salah itu betul. Itu tapi kebenaran umum. Harusnya dilihat melampaui itu. Nah sekarang kalau orang lain bahagia, saya bahagia, terus mau apa? Kan begitu. Makanya Raffi itu bagus sekali kan, dia membuat 4 hal basic. Ya. Oh ya. Itu dari mana asal usul kita, arti hidup kita, mengapa kita berbuat baik, dan kemana kita pergi. Nah 4 jawaban ini harus dijawab secara konsisten. Dan yang luar biasanya adalah makna hidup dan kenapa kita buat baik, morality dan meaning of life, itu ditentukan dari yang awal, dari mana kita berada. Dan kemana kita akan pergi.
Dan setiap agama harus menjawab bagian ini. Sedikit lagi ya, saya jawab ini penting. Saya pernah ada di India 2 minggu. Belajar di RGIM. Nah, pada waktu kita mendarat di Chennai, tempat kelahiran Raffi, di tempat bandara, ini internasional bandara loh. Begitu keluar, saya kaget sekali karena saya menyaksikan banyak sekali burung gagak yang sepengetahuan saya hanya ada di tempat-tempat yang angker. Burung gagak kalau yang hitam, ya bunyinya kok, kok gitu. Lalu saya merasa, itu biasa saja. Tapi setelah saya sampai di mes, tempat asrama, itu juga di tengah kota. Hal yang serupa tuh ada lagi. Membuat saya tuh penasaran. Nah, saya waktu ada kesempatan, saya tanya sama orang Hindu yang ada di sana. Pak, kenapa ya sejak saya mendarat sampai sekarang saat ini, ada burung gagak, Pak, di mana-mana? Nah, jawabannya kita bisa tebak. Jawabannya adalah, kita percaya bahwa di dalam keyakinan kami, orang yang hidupnya paling jahat, nanti akan lahir kembali, reinkarnasi, tubuhnya itu menjadi burung. Tapi jiwanya jiwa manusia, karena Hindu kan percaya jiwa itu kekal, beda sama Buddha. Ada rebirth, ada reinkarnasi, itu kan beda, walaupun mekanismenya kurang lebih sama, dilahirkan kembali. Ya. Lalu pada saat itu, saya sempat berpikir, sampai saya googling loh, maksud saya begini, kalau seandainya manusia, begitu dia jahat lalu jadi burung, pertanyaannya, apakah burung juga punya kesempatan jadi manusia kembali? Loh iya toh? Maka burung harus bisa berpikir, wah saya harus berbuat baik sama burung lain, supaya saya nanti lahir kembali jadi manusia. Sulit sekali untuk bisa dipahami. Tapi paling tidak itu mendorong orang-orang Hindu untuk hidup lebih baik. Supaya apa? Supaya hidupnya tidak jadi seperti burung. Jadi motifnya artinya apa? Ya apa yang dipahami ya sudah gitu. Apa yang dipahami, makanya salah satu kesulitan teman-teman saudara kita di India untuk bertumbuh adalah mereka percaya pada kasta kan, Sudra, Brahma gitu kan. Jadi orang yang sudah dilahirkan di dalam kasta yang rendah, yang nggak punya kemungkinan untuk naik ke atas. Jadi mereka tidak pernah bisa punya mimpi apapun untuk hidup menjadi lebih baik. Oke deh. Oke, terima kasih Pak Joy. Ini Lo Saroni ada satu pertanyaan lagi, masih bisa atau gimana Lo? Boleh singkat aja mungkin Pak Joy jawabnya. Oke. Ini, seberapa penting seorang hamba Tuhan bercerita kelemahan, kekurangannya pada pemuda untuk memenangkan orang-orang muda? Oke, saya singkat saja ya. Yang pertama begini, sebenarnya kita bukan memamerkan kelemahan kita. Justru yang kita sedang bagikan adalah bagaimana proses pengudusan terjadi di dalam diri kita. Makanya bingkai frame itu konteksnya harus jelas. Kita bukan mengumbar dosa ya. Maksudnya ada beberapa camp dulu ya, yang sejati-sejati itu. Ya siapa sejati gitu ya. Saya juga waktu itu, saya kontra banget gitu loh. Maksudnya bukan gitu, bukan lalu kemudian saya ngumbar dosa, terus minta maaf, lalu kemudian terjadi pemulihan, bukan. Tapi saya melihat bahwa siapa saya di hadapan Kristus itu semakin bertumbuh. Makanya poinnya bukan kelemahan kitanya, bukan. Tapi poinnya adalah anugerah Tuhan yang selalu nyata di dalam hidup kita. Maka saya punya quote-nya gini. Pada waktu kita gagal, kasih Tuhan itu tidak pernah berkurang. Tapi pada waktu kita berhasil, kasih Tuhan nggak pernah bertambah. Itu namanya anugerah Tuhan yang dinyatakan waktu kita salah, waktu kita gagal, dia tidak membuang kita. Dia memberikan kita kesempatan. Tapi jangan sampai kita pada waktu kita berhasil, kita merasa Tuhan semakin mencintai kita. Enggak juga sih. Jadi kalau ditanya seberapa jauh harus menyatakan kelemahan, sebenarnya poinnya bukan di kelemahan kita. Poinnya adalah pada kesempurnaan Yesus yang beranugerah kepada kita. Nah, Tuhan itu begitu sangat memberikan anugerah sehingga aku yang demikian lemah ini tetap diberikan kemampuan untuk maju. Maka di dalam kelemahanku, kuasa Kristus semakin nyata. Oke, begitu kurang lebih
Oke, mantap. Terima kasih Pak Joy. Mungkin karena ini kita sudah di bagian akhir, Pak Joy mungkin mau memberikan satu kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Ya, oke. Kesimpulan saya akan mengutip perkataan Yesus ketika ditanya manakah hukum yang utama dan terutama, dan Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, dengan seluruh jiwa ragamu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan saya yakin sekali bahwa Yesus mengajarkan kasih itu bukan berorientasi pada diri, tapi berorientasi pada Kristus. Karena setiap kali kita hidup di dalam kasih Tuhan, seringkali kita juga bisa tidak diterima oleh orang lain. Karena panggilan kita bukan untuk disukai oleh orang banyak, tapi untuk mengasihi orang yang mungkin tidak suka juga kepada kita. Ya, termasuk mereka yang agama-agamanya mungkin berbeda dan seringkali juga nyinyir atau apa. Ya, memang kita bukan dipanggil untuk disukai oleh banyak orang, bukan. Panggilan kita adalah untuk mengasihi mereka yang bahkan mungkin tidak suka dengan kita. Apologet Kristen for youth, ya, especially adalah show your life in God's hand, di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus dinyatakan, garam dan terang. Itu adalah apologetika yang paling terkemuka dan paling dahsyat bisa mengubahkan hati manusia. Kurang lebih demikian. Terima kasih untuk Pak Roni dan teman-teman yang sudah memberi kesempatan. Thank you Pak Joy. Ya teman-teman boleh kasih reaction dong ya, supaya kalau di seminar kan kita bisa ini ya kayak secara langsung gitu ya, bisa mendengar tepuk tangan dan sebagainya. Kalau ini kan nggak bisa ya. Aduh, oke. Terima kasih sekali lagi Pak Joy untuk sharingnya. Semoga kita bisa ketemu di dunia nyata. Iya, siapa tahu aku ke Surabaya kan, ke UKP. Petra kan ya? Petra di GKI Pregolan Bundar. Saya juga melayani GKI Pregolan Bundar. Ya. Oh, oke. Thank you, Pak. Thank you, Kenneth. Thank you. Roni? Iya, dari tadi Pak Joy menginformasikan linknya, channelnya, jadi saya pasang di sini. Nah, teman-teman, ini adalah channelnya Pak Joy, bisa melihat dan men-subscribe. Subscribe. Mantap Pak Joy. Ya. Jadi banyak ulasan-ulasan yang sangat-sangat menarik di channelnya Pak Joy. Tadi ada beberapa ya? Bisa ya, langsung betul. Aja. Thank you Pak Roni. Sama-sama Pak. Oke, Joy. Oke, nah karena udah selesai untuk perbincangan kita hari ini, teman-teman boleh, kalau misalnya tadi mungkin ada sempat ke toilet dulu gitu ya, sampai nggak mengikuti, boleh lihat di YouTube channelnya Los Roni di apa Los? Broadcast Production. Oke, bisa lihat di sana lagi, atau nanti bisa share juga ke teman-teman yang lain supaya mereka juga boleh menyaksikan obrolan kita yang sangat seru hari ini dan tetap bisa mengasihi dan reach out teman-teman kita di luar sana. Seperti itu, teman-teman. Oke, ya kita sudah berapa lama ya? 1,5 jam kurang lebih kita ngobrol-ngobrol, dan saat ini kita mau tutup acara ngopi kita hari ini. Saya persilakan Los Roni untuk tutup kita dalam doa. Oke, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, hanya karena anugerah dan kasih daripada Engkau sendiri yang membuat kami bisa hidup dan membuat kami bisa menjadi kesaksian hidup. Dan kami bersyukur untuk Pak Joy Manik yang boleh men-sharingkan tentang bagaimana panggilan kami dan bagaimana peran kami di tangan Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami, dan kami menyerahkan juga untuk Pak Joy di dalam pelayanan di Universitas Kristen Petra maupun di GKI Pregolan Bundar. Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih. Udah join, thank you Pak Joy. Hai. Thank you Pak Joy. Semuanya, thank you. Thank you. Ya, makasih Tre, makasih. Saya live ya. Oke. Ya, oke.